Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia sekarang berlomba membangun istana. Bukan hanya istana dari beton, tapi juga dari citra diri, pencapaian, followers, jabatan, bahkan pelayanan. Kita diserbu iklan tentang rumah mewah, liburan eksklusif, gaya hidup ideal. Tapi di sisi lain, banyak orang kehilangan arah, merasa hampa meski segalanya ada. Dan di tengah dunia yang sibuk membangun istana sementara itu, Rasul Paulus menulis kata-kata yang kontras sekali. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kami mempunyai satu bangunan dari Allah, rumah yang kekal di sorga. Surat 2 Korintus 5 ayat 1. Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa hidupmu bukan rumah, tubuhmu bukan istana. Dunia ini cuma tenda sementara. Tapi sayangnya, banyak orang percaya sibuk memperindah tendanya dan lupa menyiapkan rumah kekal. Hari ini kita mau belajar kenapa pengikut Kristus jangan menjadikan tenda sebagai istana. Mari kita pahami dahulu konteksnya. Kota Korintus di zaman Rasul Paulus adalah kota yang super makmur. Rumah marmer di mana-mana, kuil megah berdiri, pesta setiap minggu. Bagi orang Korintus, sukses berarti tampil kuat, kaya, dan berkuasa. Tapi Rasul Paulus datang dari dunia yang lain. Ia seorang pembuat tenda. Ia tahu tenda itu rapuh, bocor, dan tidak pernah permanen. Maka ketika ia menyebut tubuh manusia sebagai tenda, ia sedang mengingatkan, jangan hidup seolah dunia ini selamanya. Hidup ini rapuh, sementara, dan akan dibongkar suatu hari nanti. Dari surat 2 Korintus 5 ayat 1-10 ini, kita menemukan 3 alasan teologis kenapa kita tidak boleh menjadikan tenda ini sebagai istana. Yang pertama, karena tenda ini sementara, tapi rumah itu kekal. Tenda bisa dibongkar kapan saja. Rumah yang kekal, bangunan dari Allah, tidak bisa diruntuhkan. Rasul Paulus memakai 2 kata penting di sini. Skene atau tenda yang bersifat sementara. Oikodome ekteo artinya bangunan dari Allah, bersifat kekal. Di dunia Korintus yang memuja rumah megah, Rasul Paulus bilang, yang sejati bukan yang dari batu, tapi yang dibangun oleh tangan Allah. Kita hidup di generasi yang suka dekorasi. Kita upgrade rumah, upgrade karir, upgrade penampilan. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan upgrade yang rusak. Jangan upgrade yang akan rusak, tapi bangun yang akan kekal. Ibrani 11 ayat 9-10 berkata, Abraham tinggal di tenda karena ia menantikan kota yang dirancang dan dibangun Allah. Pelajaran yang kedua, karena Roh Kudus sudah memberi kita jaminan rumah kekal. Rasul Paulus berkata, Allah memberi Roh sebagai jaminan. Kata Yunaninya arrabon, istilah bisnis yang berarti uang muka atau tanda kepemilikan.
Artinya, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, berarti kamu sudah terdaftar sebagai warga surga. Di dunia yang menilai status dari rumah, dari mobil, dari jabatan, Rasul Paulus bilang, statusmu bukan ditentukan dari aset, tapi dari siapa yang berdiam dalam dirimu. Roh Kudus itu seperti GPS rohani. Ia menuntun arah hidup kita supaya tidak tersesat. Di dunia yang fana ini, setiap kali kita mulai cinta dunia, roh di dalam hati kita akan berkata, "Ini bukan rumahmu, anakku. Arahmu masih ke atas." Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengingatkan, Roh Kudus adalah materai dan jaminan bagian kita. Pelajaran yang ketiga, karena hidup di tenda ini adalah persiapan untuk bertemu pemilik rumah. Rasul Paulus menulis, kami berusaha supaya berkenan kepadanya, sebab kita semua harus menghadap tahta Kristus. Di kota Korintus, orang ingin tampil di panggung publik untuk mendapat tepuk tangan. Rasul Paulus tahu panggung sejati bukan di dunia, tapi di hadapan Kristus. Hidup ini latihan untuk kekekalan. Setiap hari, setiap keputusan adalah geladi resik sebelum tampil di hadapan Tuhan. Maka pertanyaannya bukan seberapa besar tenda saya di dunia ini, tetapi apakah Tuhan senang melihat cara saya tinggal di dalamnya? Surat Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sahabat, tenda itu berguna, tapi sementara. Begitu juga tubuh, pekerjaan, bahkan gereja fisik kita. Semuanya alat sementara untuk melayani Kristus. Kita boleh punya rumah bagus, tapi jangan sampai rumah itu menggantikan rumah surgawi di hati kita. Kita boleh punya pencapaian yang tinggi, tapi jangan sampai itu membuat kita lupa arah pulang. Jangan jadikan tenda sebagai istana, karena istana dunia bisa runtuh, tapi rumah yang dibangun oleh Allah kekal selamanya. Dalam keyakinan Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith, iman sejati diwujudkan dalam kesederhanaan, dalam pelayanan, dan ketaatan yang nyata. Gereja bukan dipanggil membangun istana, tapi menegakkan kemah kasih dan kedamaian di dunia. Kita ini bukan pemilik bumi, kita ini penjaga yang sedang menunggu rumah sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa hidup di dunia ini hanyalah tenda sementara. Ajari kami supaya tidak jatuh cinta pada kenyamanan dunia, tetapi menaruh harapan kami pada rumah yang Engkau bangun di sorga. Biarlah setiap pekerjaan kami, setiap keputusan kami menjadi bagian dari perjalanan menuju rumah yang kekal. Kalau tenda kami mulai bocor, beri kami kekuatan untuk tetap bersyukur, karena kami tahu Engkau sedang menyiapkan tempat yang jauh lebih indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.